Hoaks adalah sebuah informasi yang sesungguhnya tidak benar, tapi dibuat seolah-olah benar adanya. Hal ini tidak sama dengan rumor, ilmu semu, atau berita palsu seperti April Mop. Hoaks bertujuan membuat masyarakat merasa bingung, tidak nyaman, dan tidak aman. Hoaks bukan sekedar misleading atau menyesatkan, serta tidak memiliki landasan faktual, tetapi disajikan seolah-olah sebagai rangkaian fakta nyata. Bertemu lagi di IGE channel yang mungkin bisa menambah wawasan dan informasi yang belum kalian ketahui. Berikut ini 6 raja hoaks atau raja tipu di dunia dalam sejarah. Yang pertama, Natwarlal, penjual Taj Mahal, India. Natwarlal dikenal dunia sebagai pria si penjual Taj Mahal. Tidak tanggung-tanggung, beliau berhasil menjual ikon negara India tersebut sebanyak 4 kali kepada orang Eropa. Sampai-sampai pemerintah India sangat kewalahan mengurusi kasusnya. Beliau ditangkap dan dihukum 113 tahun penjara. Akan tetapi, beliau hanya mendekam selama 20 tahun di balik jeruji. Kedua, Victor Lustig, penjual Menara Eiffel, Prancis. Berawal dari surat kabar di kota Paris yang memuat kabar berita tentang pemerintah Prancis ingin memindahkan Menara Eiffel keluar kota Paris, dikarenakan kondisinya yang memburuk dan butuh biaya perawatan yang mahal. Dari situlah seorang Victor Lustig memiliki ide untuk menjual ikon ibu kota Paris tersebut dengan memalsukan dokumen-dokumen palsu, lalu menawarkan kerjasama dengan para pengusaha besi tua atau tukang rongsok untuk membeli besi-besi Menara Eiffel. Beliau berhasil menipu seorang pria bernama Voison dan pria lain di kesempatan berikutnya. Beliau meninggal dunia dalam penjara Alcatraz akibat penyakit pneumonia pada tanggal 9 Maret 1947. Ketiga, George Parker, penjual jembatan Brooklyn dan patung Liberty, Amerika Serikat. Lain cerita dengan George Parker, seorang raja hoaks atau penipu ulung, dan yang lebih dikenal Raja Hoaks Paman Sam. Dalam tindakannya selalu mengincar para turis dan imigran, beliau dapat membuat sertifikat kepemilikan serta pemalsuan tanda tangan sesuai dengan aslinya demi meyakinkan para pembeli. Dalam medio tahun 1880 sampai tahun 1883, beliau berhasil menjual jembatan Brooklyn dan patung Liberty serta monumen kota New York dengan harga kisaran 50 sen dolar Amerika Serikat sampai 5.000 dolar Amerika Serikat. Setiap aksi beliau selalu mengaku cucu dari presiden pertama Amerika Serikat. Keempat, Sir Gregor MacGregor, sang pangeran Poyais, Skotlandia Eropa dan Honduras Amerika Tengah. Pangeran hoaks yang satu ini lebih sadis dari raja hoaks lainnya, sebab sampai para korbannya meninggal dunia. Beliau berhasil membohongi para investor ratusan juta dolar Amerika Serikat dalam aksinya ini, dengan menjanjikan negara koloni baru di wilayah luas Honduras yang diwariskan oleh Raja George Frederick Augustus atau Raja Honduras. Demi meyakinkan para investor, sang pangeran menerbitkan mata uang bernama dolar Poyais sebagai mata uang resmi negara. Akhirnya, para investor itu sampai juga di daerah yang dijanjikan dan hanya melihat hamparan hutan belantara, tidak sesuai dengan yang dijanjikan. Malangnya, para investor itu harus tewas karena penyakit tropis yang mematikan. Kelima, Frank William Abagnale Jr., sang pemalsu cek dan pilot gadungan yang terbang lebih dari 250 kali. Pernahkah Anda menonton film Catch Me If You Can yang diperankan oleh Leonardo DiCaprio? Jika pernah, film itu diangkat dari kisah nyata seorang Frank William Jr. yang merupakan konsultan Amerika Serikat yang pernah menghebohkan dunia pada tahun 1960 dengan aksi konyolnya yang membuat geleng-geleng kepala. Kenapa tidak? Bayangkan William berhasil memalsukan cek senilai 2,5 juta dolar Amerika Serikat dari 26 negara. Dalam medio umur beliau dari 16 tahun sampai 21 tahun.
Yang lebih uniknya, beliau pernah menyamar dan melakukan penerbangan sebanyak 250 kali lebih, melintasi 26 negara, bukan sebagai penumpang, melainkan sebagai pilot. Hal sangat luar biasa dan uniknya, beliau tidak pernah mengenyam pendidikan resmi pilot, tapi naas, William pada akhirnya ditangkap oleh kepolisian Prancis tahun 1969 dan dipenjara selama 6 bulan. Kemudian ekstradisi ke Swedia selama 6 bulan dan 4 tahun di penjara Amerika Serikat. Keenam, Carlos Kaiser, Raja Hoaks lapangan sepak bola. Carlos Kaiser adalah pesepak bola asal Brazil, sebuah negara pencetak pesepak bola kelas dunia seperti Ronaldo, Rivaldo, Kaká, Ronaldinho, Pele, dan masih banyak lainnya. Akan tetapi, Brazil juga menghasilkan penipu terbesar dalam sepanjang sejarah sepak bola. Kaiser merupakan teman akrab dari para pemain kelas wahid dari Brazil seperti Bebeto, Zico, Carlos Alberto, Ricardo Roja, hingga Renato Gaucho, yang sangat membantu mengembangkan karirnya meskipun skill pas-pasan, sehingga beliau direkrut oleh klub besar seperti Flamengo, Fluminense, Botafogo, hingga Vasco da Gama. Selama 20 tahun lebih berkarir, tahun 1972 sampai dengan tahun 1992, tanpa sekalipun beliau bermain dalam pertandingan kompetitif. Acap kali setiap mau dimainkan oleh pelatih, beliau selalu beralasan cedera atau kurang fit agar tidak dimainkan. Kala itu, beliau bisa lolos karena MRI scan belum ada, sehingga memudahkan Kaiser untuk berpura-pura cedera. Yang lebih unik, beliau sangat senang apabila hanya ditaruh sebagai pemain cadangan, padahal para pemain sepak bola tidak suka dengan bangku cadangan. Itulah beberapa fakta 6 raja hoaks atau raja tipu dalam sejarah dunia. Terima kasih telah menonton video kami hari ini. Tunggu video dari kami selanjutnya. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya teman-teman, agar kami lebih semangat lagi dalam membuat video-video yang lebih menarik dan menambah wawasan kita bersama. Pantangin terus VGA Channel. Sampai ketemu di video selanjutnya.